Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat semua yang ada di manapun Anda berada. Hari ini kita bertemu dengan Pak Haji Heru Purnomo. Beliau adalah pemilik dari Haji Harvest. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita sowan bisa berjamaah dengan beliau yang luar biasa, sangat rendah hati dan orangnya betul-betul merakyat lah, bisa ketemu siapa saja orang yang memerlukan sharing dengan beliau. Saya mau nanya Pak Haji, apa ini yang Pak Haji lakukan saat pertama kali memulai usaha? Karena yang saya dengar Pak Haji awalnya adalah karyawan, Iya. 13 tahun di suatu pabrik swasta dan memutuskan untuk usaha. Saya ditanya Pak Haji. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ali Ramadan. Nah, sebenarnya sama ya, kita ini biasa. Saya itu juga karyawan, 13 tahun kerja. Semua itu berawal dari ilmu kepepet ya. Dari orang kan kepepet, orang butuh tambahan susu dan sebagainya. Usaha itu apa aja udah kita coba. Saya pernah jualan daster, jualan spray, jualan payung. Berarti nggak langsung pepet ya? Iya. Apapun pernah kita jual, termasuk istri saya itu jualan es campur, jualan rujak, ya, kreditkan barang. Istri saya terkenal tukang kredit. Dan awalnya mungkin nggak langsung berhasil ya dia. Kita coba, makanya ada istilah mulailah dari apa yang kita punya dan kita bisa. Banyak orang mau mulai bisnis selalu ngomong nggak punya modal, nggak punya ini, akhirnya sampai pensiun nggak jalan-jalan. Jadi intinya mulailah apa yang ada di depan mata kita. Kita punya motor, pakai motor. Kita punya mulut, pakai mulut. Banyak kok usaha yang nggak pakai modal. Gimana caranya menjual barang orang? Sekarang kan banyak. Kalau bahasa kerennya mediator. Iya, mediator. Banyak banget ya. Artinya apa? Mulailah ya. Mulailah dari sekarang. Mulai dari apa yang kita punya dan kita bisa. Itu dulu. Kita punyanya apa, kita jalani. Jangan nunggu ada modal. Justru modal itu diperlukan pada saat usaha kita sudah jalan. Oh gitu, iya. Malah terbalik ya. Iya. Orang usaha itu bukan modal dulu, tapi setelah berjalan. Keberanian dulu. Oh iya. Makanya istilahnya kesuksesan itu kan milik semua orang. Betul. Bukan miliknya orang kaya, bukan miliknya orang pinter, bukan miliknya orang yang Kalau kata Pak Andre Wongso, success is my right. Ya. Sukses itu milik semua orang yang memiliki mimpi dan kemauan. Betul sekali. Jadi makanya kita harus punya mimpi dulu. Kita punya mimpi dan kemauan untuk mewujudkan mimpi dan visi. Oh segini Pak Haji, tadi kan Pak Haji bilang sudah mencoba berbagai usaha yang tadi terkenal dengan tukang kredit. Artinya kan tanda kutip sudah berhasil melakukan satu usaha di bidang perkreditan. Tapi kok beralih ke karpet, bagaimana awalnya Pak Haji? Semuanya kan butuh proses, kan? Seperti kayak kita bicara mengenai banyak orang yang gagal dan sebagainya, bisnisnya gagal ini. Saya tanya nih, waktu sering kali kita ada peserta nih tanya, coba saya mau tanya, ada nggak orang belajar naik sepeda yang tidak pernah jatuh? Nggak mungkin. Pasti semua pernah jatuh. Jadi orang yang tidak pernah gagal adalah orang yang sebenarnya tidak berani mencoba dan tidak melakukan apa-apa. Jadi nggak usah takut. Kalau kita gagal berkali-kali, 5 kali gagal, siapa tahu yang ke-6 sukses. 10 kali gagal, yang ke-11-nya sukses. Yang penting kita harus evaluasi kenapa kita gagal. Jadi yakinlah orang sukses sekarang itu pasti sudah berkali-kali gagal. Jadi kalau kita baru gagal sekali terus kita ini, tanyalah orang yang sukses. Saya ditipu orang itu sudah berkali-kali. Gagal sering ditipu juga Pak Haji ya? Maka sukses karena sering tertipu kan katanya. Jadi pertama luruskan niat dulu nih kalau mau usaha, ya kan. Banyak orang usaha itu salah jalan, sudah atas kok nyungsep dan sebagainya. Jangan-jangan niatnya nggak lurus. Kalau hanya cuma sekedar mencari untung, sekedar jualan saja, bisa jadi begitu kena masalah dia langsung stres. Ingat apa yang kita miliki ini titipan Allah. Suatu saat diminta. Saya pun juga harus siap. Suatu saat kita diambil sama Allah semuanya, ya udah ini titipan. Kalau kita nggak amanah, ya mana umpamanya yang dititipin Allah diambil lagi ya sudah. Berarti kan kita amanah. Makanya rawatlah titipan Allah ini dengan sebaik-baiknya. Makanya satu, luruskan niat. Niatnya apa? Bagaimana agar kita ini punya niat mulia ini. Bisnis niat mulia contohnya apa? Contohnya bagaimana kita bisa membantu menciptakan lapangan kerja. Niat kita menciptakan lapangan kerja.
Nanti insya Allah begitu kita punya karyawan banyak, bisa membantu orang, Allah datangkan tuh rezeki, ya kan? Iya, betul. Jadi banyak ini teman-teman kita yang pengusahanya baru memulai nih, pengennya semua dikerjain sendiri. Iya, Ngapain betul. sih punya karyawan, kan kita masih bisa. Nah ini nih konteks ini harus dirubah. Justru dengan kita punya karyawan satu saja, kita sudah membantu satu keluarga. Betul. Ini prinsip ini nih harus ini. Jadi banyak sekali kan orang masih bisa dikerjain sendiri, ngapain orang lain? Nah ini konsep ini harus dirubah. Mindset. Yang kedua merubah mindset. Mindset salah satunya itu tadi. Kalau umpama ini makanya ada beberapa mindset. Kalau mindset karyawan oke lah. Kalau kita bisa dikerjain, kerjain. Kalau enggak baru orang lain, itu mindset karyawan. Yeah. Kalau mindset pemimpin, kalau masih bisa dikerjain orang lain, dikerjain orang lain. Kalau enggak bisa, diri kita. Nah, yang ketiga mindset bos nih. Yeah. Mindset bos dikerjain orang lain, kalau nggak bisa cari orang lain lagi. Ngapain harus kerjain kita? Ini mindset bos ya Pak? Iya harus gitu. Jadi sebisa mungkin dikerjakan orang lain. Diri kita mengerjakan yang lain lagi. Jangan sampai hal-hal yang rutinitas kita kerjain. Kalau usaha sudah jalan, tolong hal-hal yang rutinitas seperti urusan supplier, marketing dan sebagainya serahkan orang. Dan kita nanti pikiran kita fresh, ibarat kita punya ember itu kita udah kosongin tuh. Iya. Coba aja komputer, HP ini kalau sudah penuh memorinya susah lemot. Iya kan, pindahlah memori ke orang lain biar yang pusing karyawan gitu kan. Karyawan ini kita gaji buat pusing kan. Kita pusing. Gaji mereka yang mikirin ini, mereka mikirin, kita mikirin pengembangan dan lain sebagainya. Jadi pertama luruskan niat, dua merubah mindset, tiga berani bermimpi. Kita punya mimpi, hidup itu harus punya mimpi. Mimpi yang dan mimpi itu gratis. Ya, dan mimpi itu gratis. Alhamdulillah banyak ya yang kita miliki sekarang itu awalnya dari mimpi dan alhamdulillah Allah wujudkan dengan tiba-tiba. Dan Allah datangkan ini semua. Kalau saya pernah dengar ya, ada orang di strategi yang lain ya, MLM lah. Ya. Ada yang namanya buku mimpi. Ya. Apakah Pak Haji melakukan itu lah? Ya. Dulu tahun awal-awal itu saya pernah tulis itu satu persatu. Ya. Tahun pertama saya harus punya omset segini, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, dan alhamdulillah cita-cita itu ternyata tercapai. Makanya jangan takut untuk mengungkapkan kita punya mimpi. Kalau mimpi masih di hati, itu belum dicatat sama malaikat. Oh gitu. Ya, kalau mimpi itu kita ungkapkan, ini saya satu contohnya, saya masjid ini yang nanti malam insya Allah besok ini kan kita diundang MNC TV ya, itu mengenai nikmatnya sedekah. Saya ngomong sama semua orang, Ustadz saya punya tanah nih 1.500 saya pengen wakafin. Saya omong ke semuanya, saya ngomongin, saya deklarasi saya pengen punya masjid. Bahkan yang terakhir lebih frontal lagi, saya pada saat ketemu sama Ustaz Yusuf Mansur, kebetulan kita setiap tahun ada umroh ya buat karyawan ya. Ada umroh karyawan, saya undang Ustaz Yusuf Mansur. Nah pada saat itu saya bilang, Ustaz tolong resmiin saya punya rumah tahfiz. Gimana Pak Heru? Di Kampung Asem. Bangunannya sampai mana? Belum ada Ustaz. Bangunan belum ada, suruh resmiin ya. Insya Allah Ustaz resmiin, insya Allah Allah akan kasih. Kalau saya ada dana, nggak usah bangun. 2 bulan setelah Ustaz Yusuf Mansur resmiin, saya ditelepon Ustaz Didi Arianto. Pak Heru jadi wakaf tanah. Jadi ini ada pengusaha dari Arab Saudi, beliau datang sama ibunya, rencana mau bangun masjid di Bogor. Jadi pengen peletakan batu pertama ibunya, tapi karena sesuatu hal dialihkan ke sana. Masya Allah. Dan inilah skenario Allah di situ. Karena saya udah deklarasi dan yakinlah Allah mendengar itu. Dan saat itu hanya disurvei 1 minggu material datang. 8 bulan masjidnya sudah berdiri. 15 kali 15 2 lantai habisnya hampir 3 miliar. Masya Allah. Jadi masjid, sekolah, guest house, rumah imam, tempat wudhu. Kampung Asem Bekasi sini sudah berdiri sekarang ya? Itu yang saya sampaikan. Jadi hanya dalam waktu 8 bulan berdiri masjid semuanya. Dan Ustaz Yusuf Mansur ini orang geblek yang pernah saya temui, saya suruh ngeresmiin dulu baru dibangun masjid. Dan Allah yang bangun. Intinya kita yakin dulu ya. Harus berani bermimpi.
Saya punya pabrik pun, itu pun juga sama. Ini dia nih, kita tunggu nih. Tadi saya punya pabrik, nah, itu awalnya saya punya toko, bukan punya ya, saya ngontrak toko ukuran 2x4. Saya punya mimpi, saya pengen punya pabrik. Nah, sebelumnya aku punya toko itu, pasti kan kepikiran untuk bisnis karpet. Iya. Dari yang dulu di pabrik yang di bidang teknik lah saya bilang, spesifik. Iya. Kemudian ke karpet itu gimana itu? Iya. Karpet ini dari nol, udah bener-bener nol tanpa modal. Modalnya timbul. Jadi saya yang jual karpet udah banyak di tanah mana udah banyak lah. Saya itu beberapa kali ikut MLM. NI Akademi semua udah saya ikutin. Dan saya ambil ilmunya, ternyata bisnis itu pakai katalog bisa. Makanya saya yang berpikiran karpet ini bisa pakai katalog. Awal katalog malah. Ya. Jadi modal 150.000 tahun 2005, saya nyetak katalog, dapat 5 set katalog karpet. Saya bikin sistem kredit. Kenapa sistem kredit? Karena saya nggak punya duit. Itu poinnya sebenarnya di situ. Saya taruh di pabrik, tetangga, arisan dan sebagainya. Saya tunggu sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu. Alhamdulillah nggak ada yang order. Makanya habis itu banyak orang buat makan aja susah ya, apalagi buat beli karpet. Nah itulah cobaan pertama. Alhamdulillah ada Pak RT datang, dia bilang, Pak Heru, saya mau order 4. Harganya gimana? Lebih murah nggak dari Jatinegara? Saya bilang, kalau lebih murah sih enggak Pak, tapi insya Allah nggak terlalu mahal gitu kan. Karena Pak ini kredit 10 kali. Ini bahasa marketing cakep. Ya, Jatinegara kan nggak boleh kredit kan, harus cash dan nggak bisa dibalikin. Nah alhamdulillah beliaunya jadi order 4. Harganya deal 1,6 juta, pembayaran 10 bulan. 1,6 juta, pembayaran 10 bulan. Nah, akhirnya saya pulang nih, pusing, duitnya dari mana? Saya nggak punya uang. Dari modal. Nah, akhirnya saya bikin hitung-hitungan pakai Excel, modal 900.000, dijual 1,6 juta. Untungan 700.000 kan. Iya, profitnya bagus. 10 bulan. 20% jasa jual, 40% saya pengelola, 40% pemodal. Saya balik lagi ke Pak RT yang order tadi. Pak RT, kita bisnis bareng aja gimana? Pak RT kan kemarin order karpet 1,6 juta. Itu modalnya 900.000. Pak RT dapat dari saya 20% dari keuntungan 700, jadi 140.000. Saya ngelola kan, saya dapat 40%, 280. Nah kalau Pak RT mau modalin, saya tambahin 40% dari keuntungan, jadi Pak RT dapat 60%. Banyakkan dia gitu ya. Akhirnya Pak RT mau modalin. Ini untuk karpet masjid? Enggak, yang awalnya itu. Untuk masjid apa musola? Enggak, bukan. Karpet permadani. Oh, yang order 4 tadi itu loh. Iya, betul. Akhirnya Pak RT yang order, Pak RT yang modalin, Pak RT yang naikin juga. Gitu. Iya. Itu pertama itu berjalan. Artinya saya pakai modal nggak? Enggak pakai modal. Dan itu berjalan sampai setahun. Pak RT keluarin dana 9 juta jadi 27 juta. Hanya Pak RT itu sebagai investor gitu ya? Ya, terus habis itu ada lagi yang keduanya, saya bikin sama seperti itu. Artinya apa? Bisnis gitu, jalanin dulu. Baru setelah itu cari modal. Ada orang, saya pernah nih ketemu siapa, Mas nggak pengen usaha? Pengen Pak, tapi nggak punya duit. Oke, berapa ini ketemu lagi? Gimana nih? Oke, saya coba saya pancing. Kamu butuh dana berapa sih? 10 juta, oke, saya pinjemin gimana? Kamu mau bisnis apa? Bingung karena memang nggak siap gitu loh. Jadi usaha itu jalanin dulu, setelah jalan baru modal. Cari modal. Begitu usaha saya udah jalan, baru saya cari modal. Pertanyaannya kepikiran karpet itu apa? Karpet kan udah sangat banyak sekali orang pakai dan orang jual gitu. Ya kita coba apa aja. Artinya langsung feeling aja lah, saya mau karpet atau gimana gitu? Semua saya coba jalanin. Dan saya yakin nggak ada yang berhasil. Saya jalanin. Artinya pada saat coba karpet, ternyata di sini nih dapat enjoy-nya gitu ya. Dan setelah itu baru tuh pelan-pelan kredit panjang ya tahun 2009 akhirnya saya tutup, saya ganti sistem distributor. Jadi semua yang kredit saya arahkan ke itu maaf nih. Kalau tanya dapur dikit. Jadi karpetnya juga dapat beli dari yang lain lagi ya berarti? Iya, saya beli di Tanah Abang, dibuka juga. Enggak masalah. Banyak orang punya pabrik katanya sekarang. Iya, punya. Oh iya. Enggak, artinya gini. Banyak orang tahu tapi belum tentu mereka bisa jalan. Betul. Karena apa? Pertama, rezeki itu udah masing-masing. Iya. Jadi nggak usah takut masalah rezeki. Artinya Pak Haji 4 tahun itu melakukan trading lah ya, 4 tahun. Jadi productionnya setelah tahun kelima mungkin? Apa gimana? 2011. 2011. Berarti 6 tahun ya trading ya? Iya. Jadi artinya setelah
yang penting itu sistem kan. Betul. Kita sistem. Makanya yang nomor satu tadi itu niat. Niat saya adalah menciptakan lapangan kerja. Itu yang tidak di beberapa kompetitor kita. Dia berpikir bingung pada saat itu ya. Jadi yang siang-siang sepi, saya packingan sampai tengah malam, sampai jam 2 pagi, jam 1 pagi, karena saya niat saya adalah menciptakan lapangan kerja. Saya bikin sistem kememberan. Sampai hari ini member kita hampir 6.000 orang. Itu jadi model ML dipakai oleh Pak Haji sehingga jualannya tetap jalan terus gitu ya. Ya, karena orang buat dijual lagi. Iya. Dijual lagi. Nah, ini dalam 2 tahun terakhir ini kan. Ini agak pelan-pelan. Nah, 2 tahun terakhir ini apa namanya kan pandemi ya menyeluruh global dunia. Dan pasti orang akan mengira dunia karpet selesai karena masih semua digulung semua Pak Haji. Nah, Pak Haji bisa survive itu gimana tuh? Ya alhamdulillah saya sih yakin gini. Pertama ya bahwa karyawan itu punya rezeki. Iya betul. Itu satu. Yang keduanya juga meskipun kita itu 70% produk kita ini untuk produksi karpet masjid ya kan kita masih ada 30% untuk yang lain. Ya, intinya saya yakin bahwa masing-masing itu punya rezeki dan sampai hari ini alhamdulillah kita masih bisa gaji karyawan dan tidak ada PHK. Dan kita juga tidak tetap ada berjalan ya, tetap normal ya. Dan order juga alhamdulillah kita mulai. Memang sih sempat turun ya. Kita memang lumayan gratis turunnya hampir 50% turun. Tapi alhamdulillah kita masih bisa berjalan. Survive ya. Ya. Banyak pabrik yang tutup. Banyak sekali. Banyak yang tutup sampai hari ini kita masih bisa berjalan. Dan intinya itu. Karena saya yakin itu tadi. Intinya itu bisnis ini kan bukan bicara kita bisnis hanya dengan manusia saja kan. Kita perlu bijak sama. Jadi kalau kata bahasa bijak, bisnis bukan bicara untung dan rugi, tapi Iya. bisnis adalah bicara tentang surga dan neraka. Itu berarti ya? Betul. Saya pernah pada saat awal pandemi ini, awal pandemi saya nggak ada duit sama sekali. Baru mulai order banyak tapi duit kita di luar. Tagihan macet. Iya, tagihan macet. Saya langsung datengin beras berapa ton, terus saya langsung bagiin. Besoknya saya langsung dapat duit 700 juta. Masya Allah. Jadi kita berbanyak sedekah. Artinya begitu kita pusing banyak sedekah ya Pak Haji ya? Ya. Saya pernah satu saat waktu dulu tapi itu mau gajian, duit tinggal 5 juta. Saya mau gajian, uang tinggal 5 juta, kurang seminggu lagi gajian. Karyawan udah Ya. mau dikasih. Akhirnya saya bilang, mah, duit tinggal berapa? 5 juta. Terus saya kirim ke tempatnya teman saya itu punya pondok pesantren. Saya transfer semua, sekalian aja lah kosong, sekalian aja. Gimana nanti lagi? Ya, alhamdulillah Allah kasih. Dan itu berlangsung sampai hari ini. Ini saya buka ini. Artinya jangan pernah takut ya Pak Haji? untuk Jangan sedekah. pernah takut untuk sedekah. Dan ini ya moga-moga ini penggantian. Sampai hari ini saya itu tidak pernah nabung ya. Saya termasuk orang yang tidak pernah nabung. Dari zaman saya kerja sampai hari ini saya tidak pernah nabung. Artinya tidak punya tabungan apa gimana? Ya. Tapi gini, ini kan ada 3 ini ya. Makanya saya ikut Ustaz Bagus Nawawi. Sepertiga kita makan, sepertiga untuk investasi, sepertiga untuk akhirat, ini saya jalani. Nah, sampai hari ini pun juga saya digaji loh. Saya bukan ini, saya nggak pernah pegang uang perusahaan. Sampai sekarang saya digaji. Saya punya gaji dari toko, gaji dari pabrik. Enggak, memang kebutuhan saya dicukupin, gitu aja. Tapi kan berbeda dengan saya numpuk harta. Karena saya takut menumpuk-numpuk harta di situ. Makanya yang saya miliki adalah investasi. Kalau yang dipakai makan ya secukupnya, ya betul. kan, investasi sama sedekah untuk akhirat itu. Kita bagi sepertiga sampai hari. Investasi artinya Ya. berupa logam mulia atau? Enggak. Saya enggak punya. Iya. Ya. Investasi ya umpamanya contohnya ya kan kita beli gedung dipakai. Iya. Ya. Beli gudang dipakai. Yang lebih manfaat lah ya. Beli kebun ditanam ya kan, ini investasi kan. Betul. Itu sesuatu. Dan saya nggak ada tabungan, makanya banyak orang Pak Heru pasti punya tabungan miliaran. Enggak punya saya. Bahkan untuk gajian bulan depan juga saya nggak tahu.
Bener. Sampai hari ini. Dan alhamdulillah sampai hari ini, alhamdulillah ini bukan ini saya belum pernah yang namanya terlambat bayar gajian. Berarti bahasa kasarnya nggak punya ATM dong? Ya? Nggak punya ATM kalau bahasa kasarnya? Ya ada ATM, cuma kan ATM-nya ATM berjalan. Iya. Dan Hanya itu untuk pun- keperluan rutin sehari-hari aja ya gitu ya? Keperluan rutin sehari-hari. Nggak sampai nabung miliaran ya. Iya. Ada. Bahkan ya itu tadi saya percaya sama Allah dan percaya bahwa masing-masing karyawan itu punya Rezeki. Kalau sampai mampet, nah ini saya pertanyakan karyawan saya pada nantinya. Ada apa ini sama karyawan? Ada apa sama diri saya juga? Ada apa dengan diri Artinya saya? kita sama kalian jangan pelit dan harus sering berbagi kepada orang banyak Pak Haji ya? Yakin kenapa? Kita melibatkan banyak orang dan ini hikmahnya apa? Bisnis jangan sendirian, libatkan semuanya. Libatkan karyawan, libatkan orang lain. Dengan kita melibatkan banyak orang, itu nanti insya Allah nanti mereka itu kan mendoakan kita terbaik. Doa terbaik ada doa pada saat kita tidak tahu Tuhan mendoakan. Ini ada satu satu pertanyaan mungkin ya. Ada orang sedekah dengan tanda kutip ngarep seperti Pak Haji. Katakanlah misalkan si X lah, saya tidak usah bicara nama atau apapun. Saya mau sedekah dengan tujuan ingin dapat uang atau ingin menyelesaikan masalah atau apapun itu. Iya. Tapi ternyata begitu sedekah kok nggak ada solusi. Apa kira-kira yang salah menurut Pak Haji? Kan ada yang namanya penghalang rezeki. Iya. Ini penting ini. Ini ada Apa kan ini? ada penghalang rezeki. Ada orang yang sudah melakukan sesuatu terbaik, rezekinya itu sebenarnya ada, cuma masih ditahan sama Allah. Gitu. Mungkin ada sesuatu sama diri kita. Udah gitu aja. Kalau saya umpamanya saya mau yakin mau dapat order ternyata enggak. Saya yakin kalaupun ini rezeki saya pasti nanti suatu saat akan dapat, dan itu berkali-kali terjadi sama saya. Ini nggak dapat, saya dapat dari sini. Ini nggak dapat, saya dapat dari sini. Jadi intinya kalau ada sesuatu kita kembali sama diri kita, pasti ada sesuatu yang salah sama diri kita. Jangan sering nuduh orang lain. Umpamanya contohnya yang sederhana nih. Saya punya supir pernah nabrak orang, ya kan, sampai harus operasi katanya. Waktu itu habis 30 juta. Saya nggak pernah ngomong apa-apa. Saya pulang, ambil air wudhu, saya sholat taubat. Ya Allah, ada sesuatu sama diri saya. Saya bersyukurnya apa? Sopirnya nabrak. Coba kalau saya nabrak. Saya bersyukur orang lain yang ditabrak. Coba kalau keluarga saya. Allah kasih peringatan. Beberapa kali Allah kasih peringatan, kita masih nyalain orang terus kan? Betul. Nah, bisa jadi ini. Kenapa kok rezeki nggak turun-turun? Ada sesuatu sama kita kan di situ aja. Intinya jangan kita bicara orang lain dulu dah. Iya. Ada sesuatu sama diri kita. Udah selesai, insya Allah. Jadi yang pertama langsung sholat tobat dulu ya. Sholat taubat. Karena kita kadang-kadang nggak tahu dosa kita apa. Iya. Iya. Kita langsung yakin lah pasti ada sesuatu yang salah sama diri kita. Atau mungkin salah niat. Karena kita sedekah niatnya untuk cari solusi. Ya, jadi mungkin terpenting sedekah belas gitu aja yang udah dipikir gitu Pak Haji ya. Kita harus yakin bahwa sedekah ini kan tolak bala. Sedekah memperpanjang umur. Iya betul. Sedekah itu akan menjadikan solusi. Udah itu aja. Artinya ya jangan berharap langsung to the point blok. Prosesnya Ini yang itu penting. panjang gitu. Prosesnya pemirsa. panjang. Saya cerita yang pabrik tadi. Iya. Pabrik itu waktu saya masih ngontrak toko ukuran 2x4, saya punya mimpi pengen punya pabrik meskipun kecil-kecilan ya. Saya pengen. Kontraknya sudah di sini, sudah di. Ya kontrak di Marakas. Oh di sini Marakas. Kecil 2x4. Iya. Pengen punya pabrik. Itu 2005 itu ya? 2009. 9. 2009. Berarti belum lama ya. Ya, saya bilang ya Allah saya pengen punya pabrik. 2011. 2011. 11 ya. Saya pengen punya pabrik. Gitu. Nah, saya panggil karyawan yang kerja di pabrik karpet. Saya datang itu, saya bilang, Mas, kalau saya pengen punya pabrik kecil-kecilan, berapa biayanya? Hitungin sama dia. Nah ini prosesnya gitu. Iya. Kayak orang nih, pengen ke Monas tapi cuma bayangin doang, nyampe nggak? Nggak bakal nyampe. Makanya saya panggil yang kerja di pabrik karpet. Yang kerja bukan yang punya, yang kerja ya. Kerja, yang Begitu. punya belum tentu kasih kan? Iya. Itulah RAB-nya. Hitungin RAB-nya, bilang Pak Heru, modalnya mau sekitar 150 juta, paling 5 karyawan cukup. Tapi di luar kontrak ruko ya katanya. Tapi ini kerjanya kecil-kecil. Saya kebayang 150 duit dari mana? Tidak punya duit. Saat itu. Iya. Alhamdulillah itu
map apa ini proposalnya udah saya pegang, modal 150 juta saya pegang. Ya Allah, suatu saat saya punya uang, saya beli begini. Dan ternyata langsung dijawab sama Allah 2 minggu. Yang punya pabrik gede datang, yang sekarang saya beli ini, datang ke saya, bawa map juga. Tengah tahun. Map ketemu map nih. Iya. Padahal ini orang paling susah saya temui. Wah, kalau ke saya kan dia supplier saya, dia vendor. Setiap kesana nggak pernah ketemu. Ketemunya sama karyawannya terus, yang sekarang jadi kepala pabrik saya. Wah, lagi keluar lagi gini. Tidak, tapi bawa apa? Ke toko saya lagi. Ada apa ini Pak? Tumben banget yang bisa didatengin bos kan gitu. Dia buka. Pak Heru, ayo kerjasama apa? Pak Heru beli saham saya. Ya Allah, saya minta ini Allah datengin langsung. Menawarkan saham lagi? Iya, Pak Heru harus 60% ya. Mayoritas lah. Ya. Saya udah di mana Pak? Udah, pokoknya Pak Heru gampang lah, nanti cicil gini. Pak Heru punya duit berapa? Itu seperti saya langsung positif pikiran saya. Ini yakin jawaban Allah. Saya yakin ini jawaban Allah. Cari itu saya jual mobil, kakak saya jual mobil. Wah, pokoknya kita tutupin nggak karuan pelan-pelan. Ya, terakhirnya hampir 1 miliaran lah, kurang lebih lah. Untuk 60% itu ya? Itu ini semuanya. Terus akhirnya saya kebeli semuanya dari order itu datang. Supplier juga kepake juga. Sampai setahun baru saya cicil gitu. Jadi bener-bener nggak punya uang itu sebenarnya saya beli pabrik itu. Tanpa hutang ke bank lah ya? Nggak. Saya waktu itu memang ya saya pakai uang supplier itu trik-trik sesuatu kan supplier bayar 3 bulan gitu, pakai terus sama orang order DP separuh langsung saya bayarin orangnya saya pakai. Ya intinya muter-muter cash flow lah Ya, gitu ya. muter cash flow. Nah pada saat saya kasih DP itu pabriknya disegel, udah 2 tahun nggak bayar pokok. Karyawannya nggak ada, saya bilang, karyawannya mana tuh? Kan di rumah kan Pak, udah 2 bulan nggak digaji. Order ada 4, DP-nya udah diambil semua 50%. Nah ini harus jalan Pak ke supplier untuk benang kan. Punya utang di benang, ada 125 juta, ada ini, wah nggak kali-kali. Jadi kalau orang bilang dikasih aja nggak ada yang mau istilahnya. Iya. Jadi berarti saya dikasih masalah judulnya Pak. ya, jadi ada orang bilang sebenarnya ketipu. Iya. Tapi saya berpikirnya positif. Nah, Saya berpikir positif di situ. Nah ini nanti ada ilmunya sendiri, kita nanti ada materinya sendiri mengenai orang dizalimi dan sebagainya. Itu banyak sekali orang seperti yang Pak Heru alami di Jolimi. ini justru nanti kalau kita tahu nikmatnya, kita harus bersyukur dizalimi orang. Itu Pak Haji. Iya. Saya juga ngalamin. Itu. Jadi alhamdulillah begitu sudah saya ambil, karyawan di teror suruh keluar. Dia semua sahamnya saya beli, dia bikin di tempat lain, karyawan ada di teror suruh pindah ke saya. Justru Pak ini Heru, berarti jebakan ya, iya, Pak. Pak Heru nggak lebih dari 4 bulan. Pak Heru itu nggak tahu pabrik karpet, nggak tahu produksi dan sebagainya. Tapi yang pindah nggak banyak, cuma 5 atau 10 orang. Sisanya tetap bertahan sama saya sampai sekarang. Ya itu yakin mungkin bisa jadi kalau saya fine aja waktu itu, mungkin saya nggak dapat pabrik. Justru ujian Allah itu semakin berat ujiannya, semakin nikmat hasilnya. Jadi Tinggal tunggu waktu yang di situ makanya tahun 2009 saya pernah ketipu 20 juta. Baru mulai bisnis ketipu 20 juta. Saya ketemu teman saya cerita ke saya, Pak Heru 20 juta, saya 125 juta. banyak kali ya? Ya. Dia cerita 3 bulan setelah dia ketipu 125 juta, padahal itu buat bayar haji. Nah dia dapat order dari PLN 1,2 miliar. Artinya diganti sama Allah 1 miliar. Artinya kalau kita tahu rahasia Allah itu, kenapa nggak lebih gede lagi ketipunya gitu. Jadi kalau dia ketipu 125 juta diganti 1,2 miliar. Hanya dalam waktu 3 bulan. Saya kan masih ketipu hampir 2 miliar, berarti tinggal tunggu waktu aja ya? Ya,
akan diganti 10 kali lipat atau mungkin lebih kali. Makanya ada 3 ini kan. Pada saat ketipu, ya udah ikhlasin aja. Karena itu sudah digariskan sama Allah. Ini yang belum nih. Berarti harus ikhlasin aja ya. Harus ikhlaskan. Karena kalau uang yang ada kesal Pak Haji, ya kesal. itu. Makanya belum diganti sama Allah kan. Jadi itu pemirsa, ikhlas dulu berarti. Ya, pada saat kita ketipu, Ikhlaskan dulu. Ya memang Free. kita ini kalau berharap kalau itu duit kita, padahal itu duit titipan. Itu. Kalau anak titipan Bisa diminta pas lagi banget boleh gak sih? Kok bisa pas banget sih? Iya. Kalau itu titipan nih diminta nih, Mas saya titip motor ya. Nggak bisa, ini motor saya ganti nama titipan diambil lagi kenapa? Ya kan? Dari awal ini kan titipan Allah. Kalau Allah minta lagi yang minta kasih. Bisa jadi sebenarnya mintanya kan bukan puji kita, buat puji kita. Orang yang tidak ikhlas pada saat uang kita hilang, itu kita rugi 3. Pertama, uang udah pasti hilang. Dapat ilmu pemirsa nih. Kedua, nggak diganti sama Allah. Betul. Padahal jatahnya diganti 10 kali. Betul. Minimal loh. Minimal 10 kali. Bisa sampai 700 kali. Masya Allah. Yang ketiga, nambah dosa. Sayang kan? Iya. Kita mikirin orang, padahal Pemirsa ini nih. Berarti saya ketemu ke sini nggak sia-sia ketemu jawabannya. Saya belum ikhlas karena pedih banget. 2 miliar pasti. 3 ini. Ya, pertama Ikhlaskan dulu ya. ikhlaskan ya kan? Karena kalau kita tidak ikhlas, udah pasti hilang. Uang itu kalau sudah hilang, itu mungkin 50 ribu tahun sebelum penciptaan kita itu sudah disetting bahwa Pak Ali akan tertipu uangnya. Ada ibu-ibu datang ke saya, dia dipinjemin uang 10 juta, minjem. Ada guru minjem 10 juta sama dia. Sampai sekarang dia dongkol aja. Setiap ditelepon nggak dibales, nggak diangkat, di SMS nggak dibales, bahkan ketemu melengos. Saya bilang sama ibu, kalau namanya uang hilang itu udah digariskan sama Allah hilang. Kalau ibu tahu, malaikat ngasih tahu ibu, saya yakin ya ibu bersyukur uang ibu hilang dipinjam sama dia. Coba kalau malaikat ngomong gini, ibu, uang ibu akan hilang 10 juta. Pertama, anak ibu kecelakaan, hilang 10 juta. Kedua, suami ibu sakit keras, harus hilang 10 juta. Ada sesuatu. Ketiga, ibu hilang 10 juta ditipu, ibu pilih mana? Kan sama-sama hilang. Sama hilang, iya. Ya. Nanti kalau malaikat ngasih 3 pilihan, ya udah deh ketipu aja. Ikhlasnya kalau umpamanya 10 juta itu anak ibu pas rumah sakit kecelakaan, udah hilang 10 juta kecelakaan lagi. Berarti kalau kita ditipu ya satu, yang kedua ada orang pinjam uang nggak bayar-bayar, mendingan kita ikhlasin aja Pak Haji. Ya, saya mungkin ya bukan, saya lebih dari di atas 5 miliar dan itu Nggak bisa bayar orang. nah, tapi kan nggak mungkin kita miskin kok. Dah, lupakan aja gitu ya. Nah itu pertama itu bisa jadi saya bilang ke ibu, ada cerita anak kecil ini uangnya hilang 20.000. Dia pernah cerita begini, dia nangis, uang saya hilang 20.000. Bapaknya datang, ada mana? Hilang dari saya 20.000. Nih saya kasih 20.000. Begitu bapaknya pergi, si anak nangis lagi. Uang saya hilang 20.000. Ibunya datang, ada mana? Uang saya hilang 20.000. Tapi tangannya pegang duit 20.000. Lah itu harusnya kan 40.000 kan. Si kasih sama ibu nih, tak kasih 20.000, ibunya pergi, si anak tetap nangis. Apa? Ya itu tadi uangnya hilang 20.000 nggak ketemu. Kakaknya datang, ada apa dek? Ini uang saya hilang 20.000. Lah itu udah pegang 40.000 kan? Ya harusnya kan 60.000. Itulah manusia. Padahal Kurang Allah terus, padahal sudah diganti. Allah sudah ganti pakai yang lain, tapi kita selalu Berpikir yang lama. bilang ke ibu sebenarnya 10 juta itu bisa jadi Allah sudah ganti, berkali-kali Allah ganti, tapi ibu ingatnya harus dia yang ganti. Ini penting sekali nih. Kita sering merasakan seperti itu, ditipu atau hilang oleh si A atau si B gitu kan. Ya. Tapi mungkin sudah diganti oleh Allah dengan rezeki dari yang lain, tapi kita masih merasa uang saya nggak segitu. Itu anak kecil tadi. Iya. Diganti bapaknya, diganti ini tetap aja Itu- dia masih. Itu gue banget pemirsa, gue banget. Makanya kembali lagi semua kan titipan Allah.
kalau bukannya saya ini loh ya. Ya. Saya itu dari awal setting sama istri semuanya ini semua titipan Allah. Kalau suatu saat titipan ini diambil sama Allah Harus ikhlas. berarti kan kita memang tidak mungkin Allah lebih sayang sama kita. Ya. Ya. Di situ. Kalau diterusin mungkin lebih berbahaya lagi kan gitu. Iya kan? Ya intinya di situ. Jadi alhamdulillah pabrik yang saya ini termasuk kecil tadi saya banyak cerita seperti itu, termasuk memiliki rumah ini semuanya itu Awalnya mimpi. ini kayak contohnya ini rumah belakang ini dulu saya punya rumah depan ini kok nyambung kan ini saya cerita saya punya rumah depan, saya pengen punya rumah belakang, ingin sekali. Padahal angan-angan dulu awalnya. Iya, saya naik motor, saya muter ke belakang, saya jaga motornya, saya standar, saya sama istri saya berdoa. Saya ikutin Ustaz Yusuf Mansur, saya selalu, ya Allah, saya pengen rumah ini. Biar rumah ini nembus ya Allah. Jika Engkau berkahi, jika Engkau izinkan ya Allah, mudahkanlah saya untuk memilikinya. Persis depan rumah itu ya Iya. kebelakang ya. Kalau enggak ya Allah, berilah saya yang lebih baik. Saya habis itu mampir ke Sapam, saya bilang Pak Sapam, rumah di belakang saya kalau dijual kasih tahu saya. Wah, itu baru dikontrak baru 4 bulan, kontrak 2 tahun katanya. Ya nggak apa-apa kalau suatu saat dijual, kan nggak pesimis. Iya. Oh, sudah ini. Padahal itu pun juga. Ya sini. Ya. Tapi sampai mana? Itu jadi pengen beli rumah pun saat itu barangkali juga uangnya belum ada ya Pak Haji? Nggak ada. Ya, Nggak ada uang. begitu sampai rumah, 2 minggu dari itu Sapam datang. Pak Heru, itu yang belakang rumah mau dijual, orangnya itu. Bayang, nggak kebayang, baru dikontrakin 4 bulan dan dia minta 2 tahun kan, nggak lagi, dan ternyata itulah jawaban Allah. Kita harus yakin sesuatu yang tidak mungkin itu bisa mungkin bagi Allah. Dan yang sering saya lakukan itu kebalikan. Artinya gini, banyak orang nunggu duit dulu baru planning. Saya kebalikan, planning dulu, yakin Allah akan datang. Uang belakangan. Iya. Dulu saya naik Vespa, saya pengen punya mobil. Saya keliling ke dealer-dealer, tanya, mobil harganya berapa? Naik Vespa nih, alhamdulillah. Saya pengen punya rumah, saya jalan-jalan terus, saya nggak punya uang itu. Alhamdulillah. Jadi kita balik. Saya pengen punya pabrik, saya datengin pabrik. Makanya saya tanya, kamu pengen punya apa sih? Saya tanya, saya pengen punya rumah. Oh ya saya tanya, rumahnya tipe berapa, ukurannya berapa, harganya berapa, di mana? Kan saya belum punya uang. Nah itulah yang pengen. Kalau pengen jangan takut. Closing pesan-pesan. Oke, makasih buat semuanya. Jadi intinya kita jangan takut ya untuk memulai usaha. Mulai dari apa yang kita punya dan kita bisa. Yakinlah bisnis itu harus luruskan niat. Kita sertakan Allah. Jadi nanti pada saat kita jalan, kalau ada sesuatu di tengah jalan, nanti insya Allah kita akan ditolong sama Allah. Mungkin itu aja. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, khususnya sahabat MB, kita bertemu dengan orang yang sangat super luar biasa, orang yang sangat humble, rendah hati, bahwa yang terpenting adalah satu luruskan niat, kedua yakin, dan ketiga ikhlas. Itu mungkin dari intisari yang kita sekarang wawancara dengan beliau. 3 kunci utama, luruskan niat, kedua yakin, dan ketiga ikhlas. Karena rezeki adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka itu ya untuk pemirsa semua, jangan pernah berhenti bermimpi karena mimpi itu gratis, dan yakin Allah akan menolong dan mengabulkan apa yang kita harapkan kalau memang lurus niatnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.